Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menimbang dengan tugas UTS yang diberikan oleh Pak Yuda, kami akan menjelaskan sedikit tentang logika fuzzy metode Mamdani dalam sistem keputusan fuzzy produksi menggunakan MATLAB. Di sini saya sendiri, Randy Arno, dan anggota kelompok kami. Saya Diana Nur Arinda. Saya Dimas Ribowo. Saya Romi Rakasiwi. Oke, pendahuluan akan dibawakan oleh Diana. Logika merupakan studi penalaran. Pada teori logika, yang biasa logika dinyatakan dengan benar atau salah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan kasus yang tidak bisa dinyatakan sebagai benar atau salah, tapi harus dinyatakan dengan hampir benar, agak benar, atau semacamnya. Dalam logika fuzzy, kita dapat menyatakan hal seperti itu dengan suatu nilai antara benar dan salah. Logika fuzzy adalah logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Logika ini mulai dikembangkan pada tahun 1960-an di Amerika. Logika fuzzy mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sistem fuzzy, yaitu sistem intelijen dalam lingkungan yang tak pasti. Beberapa tahapan proses pembentukan sistem fuzzy yaitu analisis input maupun output, penentuan variabel input dan output, penentuan fungsi keanggotaan masing-masing himpunan fuzzy-nya, penetapan masing-masing himpunan fuzzy-nya, penetapan aturan-aturan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan seorang pakar di bidangnya dan implementasi sistem fuzzy. MATLAB merupakan sebuah singkatan dari Metric Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini pertama kali memang digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linier, dan teori tentang matriks. Saat ini kemampuan dan fitur yang dimiliki oleh MATLAB sudah jauh lebih lengkap dengan ditambahkannya toolbox yang sangat luar biasa. MATLAB bersifat extensible dalam arti bahwa seorang pengguna dapat menulis fungsi baru untuk ditambahkan pada library ketika fungsi-fungsi built-in yang tersedia tidak dapat melakukan tugas tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh Dimas Ribowo. Pembahasan. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika boolean yang hanya dimiliki nilai true 1 atau false 0. Padahal di dunia nyata terdapat banyak masalah yang tidak bisa dilihat sebagai hitam dan putih. Terdapat hal-hal bernilai abu-abu yang jika diperhatikan akan membantu kita untuk membuat keputusan yang secara intuitif lebih adil. Pada prinsipnya, himpunan fuzzy adalah perluasan himpunan Kripps, yaitu himpunan yang membagi sekelompok individu ke dalam dunia kategori, yaitu anggota dan bukan anggota. Pada himpunan tegas Kripps, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X memiliki dua kemungkinan, yaitu 1. Yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. 2. 0, yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Sedangkan pada himpunan fuzzy, nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara menonton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berubah, bilangan positif maupun negatif. Logika fuzzy memiliki beberapa konsep keunggulan, antara lain mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran logika fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks,
dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional dan didasarkan pada bahasa alami. Sementara itu, dalam pengaplikasian logika fuzzi juga memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut. 1. Daya gunanya dianggap lebih baik daripada teknik kendali yang pernah ada. 2. Pengendali fuzzi terkenal karena keandalannya. 3. Mudah diperbaiki. 4. Pengendali fuzzi memberikan pengendalian yang sangat baik dibandingkan teknik lain. 5. Usaha dan dana dibutuhkan kecil. Dan akan dilanjutkan teman saya, Romi. Sistem inferensi fuzzi metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode min-max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Di antaranya 1. Pembentukan himpunan fuzzi, baik variabel input maupun variabel output. 2. Aplikasi fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min. 3. Komposisi aturan. Metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzi yaitu metode max. Secara umum dapat dituliskan xi sama dengan max dengan nilai keanggotaan solusi fuzzi sampai ke aturan i sama dengan nilai keanggotaan konsekuen. 4. Penegasan. Defuzzifikasi pada komposisi aturan Mamdani dengan menggunakan metode centroid, di mana metode ini solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzi atau centroid. Ada 2 keuntungan menggunakan metode centroid, yaitu 1. Nilai defuzzifikasi akan bergerak secara halus sehingga perubahan dari suatu himpunan fuzzi juga akan berjalan dengan halus. 2. Lebih mudah dalam perhitungan. Flowchart fuzzi Mamdani sebagai algoritma metode penentuan produksi menggunakan fuzzi inference system. Metode Mamdani yang diaplikasikan pada MATLAB dinyatakan dalam bentuk flowchart seperti pada gambar. Untuk yang langkah pertamanya yaitu kita dengan mulai lalu memasukkan nilai variabel. Langkah selanjutnya fuzzifikasi aturan dan mesin inferensi mencari nilai min dan max. Setelah itu defuzzifikasi Mamdani, keluaran hasil dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rendiarno. Oke, tahap pembahasan identifikasi data dari judul di atas, yaitu pembentukan himpunan fuzzi. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi 1 atau lebih himpunan fuzzi. Aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan untuk tiap-tiap aturan adalah fungsi min. Penegasan defuzzi. Proses penegasan menggunakan bantuan software MATLAB dengan menggunakan fasilitas yang diadakan pada toolbox fuzzi. Dari jurnal ada contoh data yang akan diselesaikan oleh aplikasi MATLAB. Ada 3 tabel pengolahan pada MATLAB, yaitu data dari permintaan dan persediaan merupakan 2 inputan menggunakan metode. 1. Input fish editor seperti pada gambar, berupa permintaan dan persediaan untuk menghasilkan output produksi barang. Dari gambar bisa disimpulkan pada aplikasi MATLAB bahwa 2 permintaan dan diproses menjadi produksi barang. Poin kedua, untuk menentukan fuzzi keanggotaannya yang terdiri dari A. Permintaan tertinggi mencapai 5.000 kemasan yang terdapat nilai tersebut terdapat pada tabel.
B. Permintaan terendah mencapai 1000 kemasan per hari. Tipe garis keanggotaan menjadi tram F seperti gambar 3 dan persediaan terendah mencapai 1000 kemasan per hari. Dari gambar 3 dapat disimpulkan bahwasannya tipe garis keanggotaan menjadi tram F seperti gambar 4 dan selanjutnya. Baru memproduksi sekitar 7000 kemasan per hari. Diharapkan meminimalisir produksi sedikitnya mencapai 2000 kemasan per hari seperti pada gambar 5. Dari gambar 5 dapat dipastikan pada aplikasi MATLAB. Lalu tinggal dimasukkan rule yang akan menjalankan aplikasi, di mana pilih rule untuk menentukan aturan dan implikasi dari antecedent dan konsekuensi apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy, yaitu R1 if permintaan turun or persediaan banyak dan produksi barang berkurang. R2 if permintaan turun or persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. R3 if permintaan naik or persediaan banyak dan produksi barang bertambah. R4 if permintaan naik or persediaan sedikit dan produksi barang bertambah seperti pada gambar 6. Setelah aturan yang diperlukan atau rule yang diperlukan kita input di aplikasi MATLAB, maka rule view berfungsi untuk menampilkan grafik keanggotaan dari nilai yang dimasukkan di input sehingga menghasilkan grafik nilai output berdasarkan rule yang telah ditentukan. Itu dapat dilihat pada gambar 7 atau aturan I. Pada poin J, service view untuk menampilkan grafik input terhadap output secara keseluruhan berdasarkan rule. Karena memiliki 2 input, maka dihasilkan grafik 3 dimensi seperti tertera pada gambar 8. Di gambar 8 dapat dilihat input atau hasil dari perhitungan menjadi 3 dimensi. Sekian yang dapat kami paparkan dari jurnal dengan judul Logika Fuzzy Metode Mamdani dalam sistem keputusan fuzzy produksi menggunakan MATLAB. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Mudah ada yang kita baik.